Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Selamat datang, selamat bertemu kembali di pertemuan kelima kita. Pertemuan 1 kita sudah membahas kontak, pertemuan 2 kita sudah membahas hakikat manusia, pertemuan ketiga kita sudah membahas dimensi manusia, pertemuan 4 kita sudah membahas tentang hakikat pendidikan. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan dan unsur pendidikan. Nah, tujuan pendidikan sudah yaitu ada 4: membangun manusia. Tujuan pendidikan sudah kita bahas kemarin, ada 4: transfer budaya, membangun manusia, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang, kalau batasan sudah ya. Nah, pengertian sudah. Mengenai tujuan pendidikan kita sudah kita bahas. Kita akan membahas tentang domain hasil pendidikan. Hasil yang terutama ditekankan di sini adalah hasil belajar pada bidang pembelajaran pendidikan yang menyangkut 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Mahasiswa sekalian, pada suatu kegiatan pembelajaran praktik pendidikan, nah kemarin kita kan sudah bahas pendidikan sebagai teori, pendidikan sebagai praktik sudah kita bahas. Sekarang kita membahas pada tataran penerapan praktek pendidikan. Tujuan kita membahas praktik tujuan kita mempelajari tujuan dari mempelajari praktik pendidikan ini adalah supaya nanti mahasiswa kalau menjadi guru nanti melaksanakan pembelajarannya mempunyai arahan dan tujuan. Arahan tujuannya adalah aspek-aspek saja yang perlu diperhatikan oleh guru dalam membelajarkan siswa, dalam menilai hasil belajarnya. Tujuannya itu. Baik, kita lihat ya. Aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan guru ketika membelajarkan siswa terkait 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Ini kita ambil dari teori taksonomi Bloom dan telah direvisi oleh Carl Walsh, itu menjadi 6 juga, tetapi ada bagian-bagian yang direvisikan. Di sini kita akan membahas taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu mengatakan bahwa hasil belajar itu pada aspek kognitif sebagai berikut. Nah, ada domain kognitif mencakup 5-6: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Coba perhatikan mahasiswa sekalian bahwa semakin ke atas domain kognitif, hasil belajar itu semakin tinggi. Kemampuan berpikir yang dibutuhkannya itu semakin tinggi. Kalau hasil belajar kognitif pada pengetahuan itu masih rendah, pemahaman juga rendah, penerapan mulai tinggi, analisis, sintesis, dan evaluasi sudah tinggi. Ini menurut Bloom ya. Nanti kalian akan belajar pada mata kuliah evaluasi pendidikan bahwa domain kognitif ini telah direvisi oleh Edwards. Itu di sintesis ini tidak ada, tetapi menjadi evaluasi, dan evaluasi adalah meng-create. Itu saja perbedaannya. Nah, coba lihat, semakin tinggi domainnya itu bahwa hasil baca pengetahuan saja itu masih rendah, hasil pengetahuan pemahaman saja rendah,
penerapan mulai tinggi, analisis kalau di belum sudah tinggi, sintesis tinggi, dan evaluasi tinggi. Itulah aspek hasil belajar menurut taksonomi Bloom. Nah, coba kita perhatikan apa sih hasil belajar pengetahuan, apa sih hasil belajar pemahaman, dan apa sih hasil belajar penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Mahasiswa sekalian, coba lihat di layar PPT Ibu. Apa ya pengetahuan? Kemampuan mengetahui, mengingat istilah, fakta, aturan, urutan, metode, dan sebagainya. Jadi mahasiswa sekalian, Ibu izin keluar sebentar ya. Jadi mahasiswa sekalian, kalau hasil belajar hanya sebatas mengingat istilah, mengingat fakta, mengingat aturan, urutan, metode, dan sebagainya, itu hasil belajar masih pada tingkat rendah saja. Begitu juga hasil belajar pemahaman itu seperti apa? Yaitu kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, memahami isi pokok, mengartikan tabel, dan sebagainya. Itu pun masih rendah. Kemudian hasil baca penerapan, kemampuan memecahkan masalah, membuat bagan, menggunakan konsep, kaidah, prinsip, metode, dan sebagainya, itu penerapan. Dan 3 ini masih kategori rendah. Lalu analisis, kemampuan analisis adalah kemampuan memisahkan, membedakan, seperti merinci bagian hubungan antara dan sebagainya. Itu kemampuan analisis sudah kemampuan tingkat tinggi. Berikutnya, kemampuan sintesis. Apa yang kemampuan sintesis? Yaitu kemampuan menyusun seperti karangan, rencana, program kerja. Itu kemampuan sintesis, dan ini sudah kemampuan tingkat tinggi. Berikutnya, kemampuan evaluasi. Kemampuan evaluasi adalah kemampuan menilai berdasarkan norma, seperti menilai karangan, menilai suatu produk, menilai suatu hasil pekerjaan orang. Itu sudah tinggi. Nah, inilah 6 domain kognitif hasil belajar menurut taksonomi Bloom. Biasanya pengetahuan, pemahaman, dan penerapan itu merupakan hasil belajar tingkat rendah. Hasil belajar tingkat tinggi itu adalah analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk sintesis dan evaluasi itu telah direvisi oleh Cartwright. Itu sintesis tidak ada lagi, menjadi evaluasi, dan evaluasi direvisi menjadi mengkreasikan. Berikutnya, selain aspek kognitif, hasil belajar itu mencap juga hasil belajar domain afektif. Artinya apa? Bahwa ketika guru membelajarkan siswanya, guru harus memperhatikan bahwa yang perlu dibangun pada pembelajaran tersebut selain kemampuan aspek kognitifnya, domain kognitifnya, juga perlu memperhatikan domain afektifnya. Artinya
domain afektif atau sikap ini perlu dibangun juga oleh guru selama proses pembelajaran. Apa saja domain afektif? Nah, mahasiswa sekalian, domain afektif atau biasa dikatakan sikap itu mencakup sebagai berikut: kemampuan menjadi peka terhadap sesuatu hal dan menerima sebagai adanya. Kemudian kerelaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Kemampuan memberi nilai dan menentukan sikap. Kemampuan membentuk sistem nilai sebagai pedoman hidup. Dan kemampuan menghayati nilai-nilai sehingga menjadi pegangan hidup. Perhatikan mahasiswa sekalian, semakin ke atas domain ini, semakin sikap yang dimiliki ke atas ini, semakin sifat yang terbangun ke atas ini menunjukkan semakin tinggi sifat yang dimiliki. Semakin ke atas domain afektifnya semakin tinggi, sikapnya semakin tinggi. Kalau orang memiliki sikap menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai pegangan hidupnya, maka dia memiliki kemampuan afektif yang paling tinggi, sangat tinggi. Itu ya mahasiswa sekalian. Jadi bahwa hasil belajar menurut taksonomi Bloom itu mencakup 3 domain: kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif semakin ke atas semakin tinggi, afektif semakin ke atas semakin tinggi, dan psikomotor semakin ke atas semakin tinggi. Berikutnya adalah domain psikomotorik, yaitu psikomotor itu kegiatan yang dilakukan. Coba perhatikan yang terendah, hasil belajar psikomotornya kemampuan memilih-milih, itu persepsi. Kemudian kemampuan bersiap diri, itu kesiapan. Kemampuan menirukan contoh, itu gerakan terbimbing. Keterampilan yang berpegang pada pola, itu gerakan terbiasa. Berketerampilan luwes, lincah, gesit, lancar, itu gerakan kompleks. Kemampuan mengubah dan mengatur kembali, itu menyesuaikan. Kreativitas, kemampuan menciptakan pola. Jadi kalau orang yang mampu menciptakan suatu pola baru, dia memiliki kemampuan pada domain psikomotor paling tinggi. Kalau dia hanya mampu memilih-milih dan kepekaan terhadap berbagai hal, itu baru memiliki kemampuan psikomotor yang terkait dengan keterampilan gerak ya, itu paling rendah. Itu ya mahasiswa sekalian. Nah mahasiswa sekalian, jadi keempat domain ini perlu difasilitasi, dibangun oleh guru dalam pembelajaran. Mulai dari membangun kognitif rendah menuju yang tinggi, afektif rendah menuju yang tinggi, kognitif rendah menuju yang tinggi. Nah, jenjang tujuan pembelajaran anak Bloom ini tadi sudah aku katakan sudah direvisi oleh Anderson dan Kepworth. Nah, revisinya di mana? Di sini hanya sampai setelah penganalisis, kalau belum itu sintesis. Nah ya setelah sintesis mengevaluasi, tetapi kalau Kepworth dan Anderson setelah menganalisis bukan sintesis tapi menilai. Setelah menilai dia mencipta. Itu saja. Jadi
Revisi Keywords dan Anderson itu hanya ada di jenjang 5 dan jenjang 6. Jenjang 5 menurut Bloom itu sintesis, jenjang 6 menurut Bloom itu evaluasi. Revisi dari Keywords dan Anderson, jenjang 5 menjadi evaluasi, jenjang 6 menjadi mengkreasikan. Berikutnya, nah revisi tidak hanya di kognitif saja. Dari revisi Bloom juga terjadi pada aspek domain afektif oleh Anderson dan Keywords itu seperti apa. Nah, kalau atasnya paling dasar itu afektif menerima, kemudian naik menanggapi, naik lagi menghargai, mengorganisasi dan mengamalkan. Di sini pada afektif yang kelima itu adalah mengamalkan. Kalau seseorang sudah mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai tataran yang menjadi apa yang menjadi kitab suci diamalkan, maka dia sudah memiliki kemampuan belajar ranah afektif pada level yang paling tinggi. Berikutnya, ranah psikomotor dari Bloom pun telah direvisi oleh Anderson dan Keywords. Anderson dan Keywords merevisinya. Oh tidak, itu sumbernya ini dari Torbak, itu jenjang tujuan belajar anak psikomotor itu meniru, menerapkan, memantapkan, merangkai dan naturalisasi. Semakin ke atas tujuan belajar psikomotor menurut Torbak yang dikutip oleh Dev itu terdiri meniru, menerapkan, memantapkan, merangkai dan naturalisasi. Naturalisasi adalah hasil belajar pada domain psikomotor tertinggi, sedangkan meniru adalah hasil belajar pada domain psikomotor paling rendah. Gitu ya mahasiswa sekalian ya. Berikutnya, mahasiswa, kalau begitu setelah kita belajar tujuan belajar yang mencakup 3 domain kognitif, afektif dan psikomotor, lalu apa kompetensi yang harus dimiliki kita supaya kita bisa menghantarkan anak mencapai hasil belajar pada domain kognitif tertinggi, pada domain afektif yang tinggi, pada domain psikomotor yang tinggi. Bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi sosial, profesional, kepribadian dan pedagogis. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kompetensi hidup bermasyarakat, berinteraksi sosial. Kemampuan profesional adalah kemampuan yang terkait dengan profesinya sebagai guru. Kemampuan kepribadian seorang guru harus memiliki pribadi yang luhur, pribadi yang tinggi, pribadi yang memiliki moral, kata hati, tanggung jawab, kewajiban, pribadi yang baik, sosial dan lain sebagainya, yang semuanya tinggi. Dan pedagogis memiliki kompetensi untuk membelajarkan peserta didiknya. Pedagogis itu ya. Lalu kompetensi ini perlu dibangun oleh guru. Bagaimana cara membangunnya oleh guru? Ya melalui jangan terus menerus belajar sepanjang hayat. Gitu ya mahasiswa sekalian. Lalu apakah unsur-unsur pendidikan? Unsur-unsur pendidikan itu melibatkan
proses pendidikan. 4. Tujuan. 5. Materi pendidikan. 6. Media, sarana dan prasarana. 7. Lingkungan. Nah, inilah ketujuh unsur pendidikan. Ketujuh unsur ini saling kait-mengkait, saling membutuhkan, dan ini biasa masuk dalam suatu konsep yang namanya sistem pendidikan. Nah, begitu baik mahasiswa, Ibu sudah membahas tentang unsur-unsur pendidikan dan tujuan pendidikan di Indonesia. Baiklah, kesimpulannya bahwa tujuan pendidikan kita, bahwa guru perlu memfasilitasi memfasilitasi siswa untuk membangun kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi, mulai dari tingkat dasar sampai dari tinggi, menggunakan apa? Menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Nah, semua itu pendidikan itu ada di dalam satu wawasan pendidikan nasional kita. Nah, unsur-unsur satu pendidikan sebagai suatu sistem itu ada 7 ini. Baik mahasiswa sekalian, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu ingin memberikan tugas. Tugasnya mahasiswa sekalian adalah ini, berikan masing-masing contoh domain afektif tertinggi. Bukan masing-masing, berikan 12 contoh domain afektif tertinggi. Nah, begitu ya mahasiswa sekalian, tugas dari Ibu untuk dibacakan di pertemuan ke-6 besok. Sampai di sini pertemuan dari Ibu. Kurang dan salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.